Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penugas yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu Hidayati, mahasiswa DIM 2025 dengan NIM 2520893. Di sini saya akan memaparkan untuk bahasan subteori kaitan dengan teori portofolio modern dari Markowitz hingga machine learning. Evolusi teori portofolio dan aplikasi kontemporernya yang akan dibahas di sini kaitan dengan evolusi portofolio dimulai dari fondasi klasik yang diletakkan oleh Markowitz hingga penerapan machine learning terkini. Setiap tahap perkembangan teori membawa pendekatan baru dalam mengoptimalkan trade-off antara return dan resikonya. Yang perlu garis bawahi yaitu investor tradisional menggunakan diversifikasi sederhana, sementara hedge fund modern menggunakan algoritma machine learning untuk optimasi portofolionya. Seorang investor retail di tahun 1950-an ini hanya bisa melakukan diversifikasi sederhana, sedangkan hedge fund modern seperti Renaissance Technologies menggunakan algoritma machine learning yang menganalisis ratusan variabel. Kaitan dengan evolusi teori portofolio modern juga bahwa perjalanannya dari teori klasik menuju praktik investasi berbasis faktor dan machine learning ini, di mana sebuah transformasi fundamental dalam manajemen risiko dan optimasi portofolionya. Untuk fondasi klasiknya, pendekatan mean varian Markowitz ini dilihat dari evolusi Markowitz 1952 memperkenalkan analisis mean varian sebagai kerangka kerja matematis pertama untuk mengukur dan mengoptimalkan portofolio. Kemudian kaitan dengan means dan variance-nya, mean-nya ini mewakili expected return portofolio, sementara variance-nya mengukur total risk. Ini adalah inti dari trade-off risiko return. Kemudian diversifikasi efektifnya mengurangi risiko non-sistematis secara signifikan melalui penambahan aset yang berkorelasi rendah. Ya, efisien frontiernya juga menunjukkan kombinasi portofolio yang optimal. Ya. Markowitz ini di tahun 1952 bahwa fondasi modern portofolio teori ini konsep intinya dari Markowitz ini memperkenalkan mean variant optimization, ya, sebuah revolusi dalam pemikiran investasi. Ya, investor rasional memilih portofolio yang memaksimalkan return expectation untuk tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko untuk return tertentu. Kemudian risiko ini juga diukur dengan varians atau deviasi standar, sementara hubungan antara aset diukur melalui covariance-nya. Diversifikasi menjadi kunci untuk kombinasi aset yang tidak berkorelasi sempurna dapat mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan. Untuk kontribusi teoritisnya, MPT ini memformalkan hubungan antara risiko dan imbal hasil pada tingkat portofolio menjadi fondasi bagi teori harga aset yang berikutnya. Adapun keterbatasan varian sebagai ukuran risiko, di sini mengapa varian tidak cukup? Untuk model risiko klasiknya Markowitz menggunakan varian atau deviasi standar sebagai ukuran risikonya. Namun, bukti empiris pada return aset menunjukkan stylist fact-nya seperti distribusi berekor tebal, ya, Hill tails, asimetri atau skewness, dan kelebihan puncak atau ekses kurtosis yang melanggar asumsi normalitas. Di sini tail risk-nya probabilitas kejadian ekstrim jauh lebih tinggi dari yang diprediksi distribusi normal. Kerugian besar dapat terjadi lebih sering. Untuk skewness-nya distribusi return asimetris, kerugian besar lebih mungkin terjadi daripada keuntungan besar dengan magnitude yang sama. Kemudian kaitan dengan kurtosisnya, ekses kurtosis ini menunjukkan konsentrasi nilai ekstrim yang lebih tinggi, menciptakan fat tails-nya yang berbahaya. Nah, dua distribusi dengan varian sama
dapat memiliki probabilitas kerugian besar yang sangat berbeda jika satu distribusi memiliki ekor lebih tebal atau skewness negatif. Nah, ketergantungan pada varians menyebabkan portofolio yang dioptimalkan varians menjadi rentan terhadap kejadian ekstrim dan model misspecification-nya. Eksistensi resiko yang melampaui varian simetris tadi, pengukuran resiko tradisional atau varians mengasumsikan distribusi normal dan menghukum return di atas dan di bawah mean secara simetris. Namun, investor lebih fokus pada downside. Nah, untuk downside risk measures-nya ini menggunakan matriks seperti semi-variance, value at risk, dan conditional variance. Nah, ya, atau CVAR. Nah, metrik ini hanya menghukum kerugian atau return di bawah target dan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang potensi kerugian ekstrimnya. Untuk volatility dan long memory-nya, volatilitas pasar sering menunjukkan persistensi atau long memory-nya. Model Rook volatility ini digunakan untuk menangkap dinamika risiko skala halus yang lebih realistis, mengakui bahwa volatilitas bukanlah proses yang mulus. Kemudian CVAR, expected shortfall, ini matriks risiko ekor. Conditional value at risk-nya atau CVAR ini atau expected shortfall-nya mengukur ekspektasi kerugian di bawah ambang VAR atau value at risk-nya, memberikan gambaran lebih lengkap tentang tail risk-nya. Ya. Kemudian keunggulan CVAR itu yang pertama ada bersifat konveks untuk kerugian berdistribusi kontinu, dapat dioptimalkan secara efisien, menangkap kerugian ekstrim secara eksplisit, lebih konservatif dan konsisten untuk pelaporan modal. Transisi ke mean dan CVAR optimization ini formulasinya memungkinkan transisi dari optimisasi mean varian ke klasik, dari mean varian klasik ke mean CVAR optimization tadi, yakni memaksimalkan ekspektasi return sambil mengontrol exposure terhadap kerugian ekstrim secara langsung. Untuk optimisasi dapat mencangkup constraint linear dan regularization yang umum pada aplikasi kuantitatif, menjadikannya lebih pro implementasi real-world-nya. Kaitan dengan model volatilitas dinamis ini juga mengelola risiko ekstrim memerlukan model volatilitas yang menangkap dinamika waktu nyata dan clustering volatilities. Ya, 3 keluarga model yang relevan secara teoritis dan empiris ini bisa dicek ya, kalian bisa dibaca juga. Angel dari Angel 982, Boler-Stolz 1986 untuk periode volatilitas tinggi berkelompok ya di sini. Kemudian mudah diintegrasikan, dapat diperluas juga untuk efek leverage-nya. Ya. Ini memodelkan varian kondisional sebagai fungsi Lake dari kuadrat residualnya. Kemudian yang stochastic volatility ini Heston yang tahun 93 dan Holt dan White juga memodelkan volatilitas sebagai proses stokastik tersembunyi atau laten melalui proses difusi. Ya, ada juga di sini volatilitas mengikuti proses mean reverting dan dapat berkorelasi dengan return. Struktur kontinu waktu menangkap skewness implied, fleksibel untuk pricing opsi dan memerlukan teknik Bayesian atau MCMC-nya. Untuk rock volatility-nya kaitan dengan keakuratan untuk dinamika jangka sangat pendek, kemudian menjelaskan smile atau skew dengan opsinya, kemudian relevan untuk resiko dan menangkap mikrostruktur pasar juga. Di sini juga ada kerangka risiko modern terintegrasi dari mean variance menuju framework komprehensifnya. Ya. Gabungan insight menghasilkan kerangka risiko modern yang terintegrasi, menggabungkan optimisasi berbasis CVAR, faktor exposure, kondisi spesifik volatilitas dinamis, dan hedging adaptif. Untuk optimisasi berbasis CVAR tadi menggantikan objective constraint varian dengan CVAR
untuk mengarahkan alokasi portofolio terhadap mitigasi risiko ekor. Formulasinya memungkinkan optimisasi konveks yang dapat dikombinasikan dengan regularisasi untuk stabilitas bobot pada dimensi yang tinggi. Untuk faktor exposure kondisi spesifiknya, menggunakan machine learning untuk mengekstrak faktor latennya yang time varyingnya dan tail sensitifnya, contoh pada time window rolling atau sparse untuk faktor parsimonius. Ya, ukur exposure portofolio ini secara kondisional pada periode volatilitas tinggi menggunakan model ROG tadi atau GARD atau SV. Kemudian yang ketiga, volatilitas dinamis dalam simulasi. Ini untuk menghitung sifar realistis, gunakan simulasi Monte Carlo yang memodelkan return menggunakan proses drift, faktor laten, dan volatilitas dinamis. Untuk blok bootstrap-nya mempertahankan clustering volatilitas. Kaitan dengan EVT-nya memodelkan ekor distribusi untuk akurasi sifar pada probabilitas yang sangat. 4. Hedging dinamis. Nah, di sini dengan volatilitas stokastik atau ROG tadi, hedging ratio-nya menjadi time varying. Strategi hedging adaptif ini atau delta atau gamma hedging berbasis filter volatilitas ini atau skenario sifar minimization. Minimization ini lebih efektif mengurangi downside risk dibanding hedging statis. Kemudian validasi dan robustness ini ada cross validasi time series aware. Ya. Kemudian berikutnya relevansi praktis mengelola resiko ekstrim untuk menghadapi kejutan pasar. Ada juga tail aware portfolio optimization, lebih siap menghadapi crash karena memberikan penalti eksplisit terhadap kerugian ekstrim dibanding mean variance. Portofolio ini menjadi lebih resilient terhadap black swan event. Kemudian alokasi faktor adaptif dari machine learning driven latent factor memungkinkan deteksi dini perubahan struktur risiko, munculnya faktor makro baru atau perubahan sensitivitas industri, sehingga alokasi dapat disesuaikan sebelum peristiwa ekstrim meluas. Kaitan dengan volatility forecastingnya untuk model GARD atau ROGS-nya menyediakan volatilitas kondisional untuk penetapan margin pricing opsi dan penentuan ukuran hedging. Road volatility khususnya berguna untuk pengelolaan risiko intraday dan produk derivatif jangka pendek. Kaitan dengan regulasi dan economic capitalnya, untuk ES-SIFAR ini menjadi metrik lebih konservatif dan konsisten untuk pelaporan modal ekonomi dan kepatuhan karena internalisasi risiko ekor secara eksplisit, memenuhi standar BAS 3 dan regulasi modern. Untuk kombinasi dari machine learning dan teori klasiknya tetap menjadi kerangka interpretatif. Nah, machine learning dan model volatilitas modern ini juga memperkaya kerangka tersebut menjadi lebih adaptif dan empiris, bukan menggantikannya, tapi menciptakan sinergi antara teori dan praktiknya. Berikutnya kita masuk dalam capital asset pricing model yang di sini dimulai pada 64 tahun 64 sampai 66. Nah, ini melihat kaitan ada hubungan resiko dan returnnya. Untuk evolusi dari MPT ini, William Sharpe, John Linter, dan Jan Mosin ini mengembangkan hubungan linear antara risiko sistematis dan return expectation. Nah, untuk capital asset pricing model ini memperkenalkan konsep risiko pasar atau betanya. Ya, untuk formula utamanya bisa dilihat di sini untuk mengukur sensitivitas aset terhadap risiko pasar. Hanya risiko sistematis yang diberi kompensasi. Implikasi praktisnya, risiko spesifik dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Nah, capital asset pricing model ini menyatukan teori portofolio dan teori harga aset dalam kerangka keseimbangan pasar. Nah, kemudian melihat dari arbitrage pricing teori yang dilihat pada tahun 76 sampai 77. Ini kaitan dengan perluasan multifaktornya. Stephen Ross memperkenalkan arbitrage pricing model teori ini, sebuah model risiko multifaktor berbasis
arbitrage yang memperluas capital asset pricing model tadi. Kemudian APT ini mengakui bahwa CAPM atau capital asset pricing model ini terlalu sederhana karena hanya mengandalkan satu faktor pasar. Untuk asumsi dasarnya tidak ada peluang arbitrage dalam pasar yang efisien. Return dapat dijelaskan oleh kombinasi beberapa faktor risiko sistematis. Formula umumnya bisa dicek ya. Ini adalah premi risiko tiap faktor makroekonomi atau industri. Ya. Untuk kontribusinya menjadi dasar pengembangan multifaktor models empiris, di mana berikutnya membuka jalan bagi penelitian faktor-faktor yang menjelaskan return saham. Yang berikutnya ada juga Fama Friends. Ini revolusi faktor empirisnya 3 Factor Models di tahun 93. Untuk Eugene Fama dan Ken Friends ini mengidentifikasi anomali dari capital asset pricing model dan memperkenalkan faktor empiris dan yang menjelaskan cross sectional returns. Ya, di sini ada SMB atau small minus big, ini efek ukuran perusahaan. Kemudian ada HML atau high minus low, rasio nilai buku terhadap harga, value versus growth. Kemudian ada market factor, ini resiko pasar tradisional. Kemudian ada 5 factor model di tahun 2015 untuk perluasan model dengan menambahkan 2 faktor baru, RMUW, robust minus weak, profitabilitas perusahaan, kemudian CMA, konservatif minus agresif, kebijakan investasi perusahaan. Di sini return saham tidak hanya tergantung pada risiko pasar, tapi juga karakteristik fundamental perusahaan. Selanjutnya pada smart beta dari teori ke praktik di tahun 2000-an, kelahiran dengan smart beta ini menerjemahkan model multifaktor menjadi strategi investasi praktis yang dapat diperdagangkan, di mana ada ide intinya menggabungkan keunggulan investasi pasif dengan biaya rendah dengan investasi aktif exposure faktor tertentu. Untuk implementasinya, ETF ini dan indeks berbasis aturan kaitan dengan value, size, momentum, low volatility, quality-nya bukan sekadar kapitalisasi pasar. Dan yang terkini mempopulerkan faktor based investing sebagai produk investasi yang nyata, yang accessible bagi investor institusional. Berikutnya di sini ada praktek modern kaitan dengan smart beta dan faktor investing, di mana smart beta berstrategis mengekspos portofolio secara sistematis kepada faktor-faktor risiko yang teridentifikasi dan telah terbukti memberikan premium return jangka panjang. Pendekatan ini lebih transparan daripada manajemen aktif tradisional, di mana di sini ada 4 kuadran yang bisa dilihat dari tingkat risiko tinggi, potensi return rendah, tingkat resiko rendah, dan potensi premium return tinggi. Untuk faktor-faktor utamanya melihat dari value atau nilainya ini, exposure risiko sistematisnya, saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya, kemudian size-nya, kaitan size ukurannya. Di sini saham perusahaan kecil cenderung berkinerja lebih baik dalam jangka panjang. Untuk momentum premiumnya, saham yang berkinerja baik cenderung terus berkinerja. Kemudian untuk kualitasnya bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan utang rendah berada di kuadran potensi return rendah dan tingkat risiko rendah. Nah, kontrol penting dalam implementasinya kaitan dengan konsentrasinya, batasi exposure terhadap satu sekuritas atau segmen pasarnya. Kemudian likuiditasnya, pastikan kemampuan untuk keluar dari posisi tanpa biaya transaksi. Kapasitinya, pertimbangkan skalabilitas strategi di pasar yang besar. Nah, ini ada contoh kurva batas efisien atau efisien frontiernya, di mana melihat dari expected return-nya baik dari lower maupun higher, kemudian dilihat dari risk volatility-nya dengan standar deviasi itu berada di antara lower dan higher-nya seperti ini ya. Kemudian dengan machine learning ini ada paradigma
tentang optimasi adaptif. Paradigma optimasi adaptif ini lebih dari sekedar prediksi harga, bahwa machine learning ini dalam literatur keuangan modern harus dipandang sebagai paradigma optimasi adaptif yang menyatukan seluruh pipeline investasi secara end-to-end, baik melihat dari data, kemudian ke featuring engineering, dilanjutkan dengan return forecasting, baru pada portfolio optimization-nya. Nah, paradigma ini menempatkan pembelajaran statistik sebagai inti proses pengambilan keputusan investasi dengan melihat fitur dibentuk dan dipilih secara otomatis dari sumber data heterogen. Kemudian modelnya memetakan informasi historis dan kondisi pasar saat ini ke prediksi return dan estimasi risiko. Kemudian data dan hasilnya prediksi tersebut langsung memasuk input ke prosedur optimisasi yang bersifat diferensiabel atau adaptif tadi. Nah, pendekatan end-to-end ini menjembatani kerangka teoritis klasik ya, baik dari Markowitz untuk capital asset pricing model dengan arbitrage pricing teori tadi ya, kemudian dengan praktik kuantitatif modern karena struktur faktor yang diharapkan oleh APT tadi dapat dipelajari sebagai representasi laten dalam model machine learning sekaligus digunakan untuk mengoptimalkan portofolio menurut kriteria yang lebih kaya daripada mean variance. Ini menurut penelitiannya Gu, Kelly, dan Xiu di 2020. Berikutnya untuk pipeline end-to-end-nya ada 4 tahap kritis. Yang pertama, data integration. Di sini integrasikan harga TIK per harian kaitan dengan volume, order book, variabel makro, fundamental, teks berita, dan alternatif data. Kita melihat ada sentimen dan Google Trends-nya. Sumber data heterogen memberikan sinyal yang lebih kaya. Kemudian featuring engineering-nya gunakan teknik otomatis rolling statistik, wavelet transform, time series embedding, dan representation learning dengan auto encoders, contrastive learning, dan sparse learning dan feature selection. Lasso embedded method menekan dimensi dan overfitting. Untuk return forecasting dan risk estimation, ini model prediksinya ensemble dengan gradient boosting, random forest, deep networks ya dengan LSTM transformer atau hybrid. ML juga atau machine learning juga harus memproduksi distribusi atau juga uncertainty, predictive intervals, exposure faktor laten, dan matrix covariance conditional ya, bukan hanya dari prediksi return saja. Kemudian portfolio optimization-nya dengan optimisasi ini bersifat diferensiabel atau terintegrasi dengan sinyal machine learning tadi. Gunakan objective tail aware dengan CVAR atau ES, atau multi objektif kaitan dengan return, turnover, dan drawdown, dan regularisasi untuk gradient performa dapat mengalir kembali ke tahap feature atau model. Ini bukti empirisnya yang tadi ya untuk keunggulan machine learning dari penelitiannya Yu, Kelly, dan Xiu di tahun 2020 dengan Hitun, Paulson, dan Witt di tahun 2012. Di sini untuk yang di tahun 2020 menyediakan bukti empiris bahwa metode machine learning pre-ensemble regression neural network ini secara konsisten memperbaiki prediksi cross-sectional return dan menghasilkan alokasi portofolio yang superior. Kemudian yang 2017 menyuruhkan integrasi teknik deep learning dalam masalah keuangan, menekankan praktik rekayasa fitur, regularisasi, dan kebutuhan untuk memahami bias atau variance trade-off dalam konteks pasar yang non-stasioner. Di sini ada syarat keberhasilannya, pipeline-nya dioptimalkan secara hati-hati dengan walk forward validation dan transaction cost adjustment. Kemudian kesimpulannya bahwa machine learning bukan prediktor tambahan, melainkan metodologi yang memperkaya seluruh siklus investasi dengan identifikasi sinyal hingga eksekusi. Yang berikutnya ada peningkatan estimasi covariance oleh machine learning, di mana estimasi covariance yang akurat sangat krusial untuk
optimisasi portofolio. Machine learning ini juga meningkatkan estimasi covariance dengan beberapa cara komplementer. Yang pertama, denoising dan dimensionality reduction di mana auto encoders tadi PCA terregularisasi dan spar faktor model extract common factor tadi sehingga residual covariance menjadi lebih stabil, mengurangi estimation error pada matrik covariance besar atau high demand. Nah, kemudian yang kedua, time varying covariance modeling, di mana model machine learning sekuensial ini dengan LSTM, temporal convolutional network atau probabilistic state space network, mempelajari dinamika covariance kondisional tanpa asumsi linear Gauss murni, memberikan prediksi covariance yang responsif pada regime shift. Yang ketiga, graphical dan struktur estimation, graphical lasso dan neural gap models ini ya menangkap struktur sparsity dan jaringan keterkaitan antar aset, mengestimasi precision matrix ya, inverse covariance yang lebih robust untuk risiko sistematik dan hedging tadi. Kemudian yang keempat, ensemble dan shrinkage ya, dimana machine learning ensemble dari berbagai estimator tadi ya dapat diblend dengan model stacking untuk mengurangi MSE dalam estimasi covariance. Yang terakhir, direct likelihood distribution learning dengan generative models, normalizing flows, variational auto encoders, GANs, memodelkan distribusi multivariate return secara no-Gaussian hingga estimate bersama momen tinggi bisa ditangkap dalam kerangka yang konsisten. Kemudian kita mendeteksi non-linear dependencies antar asetnya, di mana machine learning menawarkan alat kuat untuk mendeteksi dan memodelkan ketergantungan non-linear dan interaksi kompleks yang tidak terdeteksi oleh korelasi Pearson tradisional. Non-linear dependence measure ini mengestimasi mutual information via neural estimator ya, dimana ada juga mengidentifikasi hubungan non-linear yang tersembunyi dari analisis korelasi konvensional. Untuk copula nets dan fine copulasnya ini, machine learning mempercepat fitting copula multivariate yang menangkap dependence-nya. Neural copulas atau conditional copulas ini mengizinkan ketergantungan berubah menurut kondisi pasar, memberikan fleksibilitas dalam modeling dependensi ekstrim. Dan representation learning-nya di sini juga menempatkan aset dalam ruang laten di mana proximicities mencerminkan seluruh pola dependensi nonlinear, memungkinkan clustering dan analisis struktur pasar yang lebih dalam. Nah, GNN ini atau Graph Neural Network ini memodelkan pasar sebagai graf dinamis. Machine learning dalam manajemen portofolio ini menawarkan kemampuan untuk menangani data berdimensi tinggi atau high dimensional data dan menangkap pola nonlinear yang tidak terdeteksi oleh model statistik tradisional. Ya, prediksi risk premiumnya menggunakan jaringan saraf neural network untuk memprediksi return dan risiko dengan akurasi yang lebih tinggi dari model linear. Kemudian ada pola nonlinear mampu menangkap hubungan kompleks dan nonlinear antar variabel yang sangat penting dalam dinamika pasar finansial. Untuk regularization-nya, teknik seperti ini regularization digunakan untuk menghindari overfitting tadi pada data historis, memastikan model tetap prediktif di pasar yang belum pernah dilihat. Ini ada kondisi portofolio optimum ya. Untuk portofolio investor yang optimum adalah portofolio yang efisien, yaitu di mana terdapat titik singgung antara batas efisien dengan peta indifference yang menunjukkan kepuasan tertinggi di antara keduanya. Ya, dari gambar ini bisa dilihat ya, dicek mana yang merupakan portofolio optimum bagi investor ya. Ini ada yang dari titik singgung dari C3, R dan X sama dengan dari titik singgung kurva dari P, Y dan W.
Berikutnya ada integrasi pendekatan hybrid, tradisional, dan machine learning. Di sini, pendekatan hybrid menggabungkan kekuatan teori portofolio klasik dengan kemampuan prediktif machine learning. Ini adalah masa depan manajemen portofolio, di mana lihat dengan kerangka dasarnya teori Markowitz dan capital asset pricing model tetap menjadi kerangka kerja fundamental atau foundational framework. Kemudian ada peningkatan prediksi, machine learning digunakan untuk return prediction dan risk forecasting yang lebih akurat. Kemudian optimasi kompleksnya, optimasi portofolio dengan kendala, constraints yang kompleks menjadi lebih efisien. Ya, estimasi covariance-nya, machine learning meningkatkan estimasi matrik covariance input krusial untuk optimasi mean variance. Ini juga ada contohnya, bisa nanti dibaca. Nah, kemudian machine learning sebagai optimasi adaptif ya, ini bisa dari teknik dan arsitekturnya untuk online learning dan continual learningnya, algoritma yang terus memperbarui parameter dari aliran data, di mana membuat strategi responsif pada regresif, model belajar secara inkremental tanpa perlu retraining penuh. Kemudian reinforcement learning atau RL, formulasi alokasi portofolio sebagai MDP, di mana policy RL mengoptimalkan reward ya, sambil mempertimbangkan transaction cost, slippage, dan constraint. Agen belajar strategi trading optimal melalui interaksi dengan environment. Kemudian meta learning, AutoML ini memanfaatkan meta learning untuk cepat beradaptasi pada pasar baru atau perubahan struktur faktor. Dengan view short adaptation, di sini AutoML mengotomasi pemilihan model dan hyperparameter tuning untuk efisiensi maksimal. Ada juga yang terakhir differentiable optimization dan implicit layers, memasukkan solver optimisasi quadratic program CFAR minimizer sebagai layer dalam neural network. Ini juga memungkinkan menggunakan end-to-end, di mana performa portofolio mengadakan pembelajaran representasi. Nah, ini juga validasi robustness dan praktik replikasi untuk metodologi validasi yang digunakan walk forward cross validation, di mana time series aware dengan rolling windows dan sample splitting non overlap untuk menghindari look ahead bias. Kemudian transaction cost dan turnover adjustment, realistic market impact modeling di dalam simulasi, sensitivity analysis terhadap hyperparameter, serta robust optimization untuk ketidakpastian parameter atau ambiguity set. Nah, untuk evaluasi performanya, economic significance testnya dengan beyond statistical significance, evaluasi SAP, Sortino, maximum drawdown, dan utility improvement under transaction cost. Kemudian explainability-nya gunakan SAP, integrate gradients, future importance untuk menafsir representasi faktor ML sehingga hasil tetap konsisten dengan kerangka ekonomi. Ini ada studi kasus kaitan portofolio yang diperkaya dengan machine learning. Implementasi nyatanya menunjukkan bahwa portofolio yang diperkaya machine learning dapat menghasilkan performa risk adjust yang superior melalui prediksi yang lebih akurat dan rebalancing yang lebih responsif. Ya, dengan 0,9 rate-nya sub ratio machine learning, kemudian 0,6 sub ratio tradisional, dan 10.000 lebih ya data sinyalnya. Di sini proses implementasi melibatkan input dari 100 lebih data finansial dan alternatif, diproses menggunakan random forest dan neural network untuk prediksi dan dioptimalkan melalui mean variance dan input berbasis machine learning. Hasilnya adalah performance yang konsisten terhadap benchmark dan kontrol risiko yang lebih baik. Adapun tantangan dan masa depan manajemen portofolio ini, tantangan utamanya lebih kepada overfitting, di mana model ESTM ini untuk memprediksi return mungkin overfit data historis dan gagal bekerja di kondisi pasar baru. Kemudian
interpretability-nya sulit menjelaskan mengapa model kompleks merekomendasikan keputusan tertentu. Masalah kotak hitam. Kemudian transaction cost-nya, implementasi strategi rebalancing frekuensi tinggi yang didorong machine learning dapat menimbulkan biaya transaksi besar. Untuk arah masa depannya, explainable AI, ya, pengembangan XAI untuk transparansi seperti menggunakan Lime untuk menjelaskan rekomendasi model. Kemudian adanya juga adaptive optimization, optimasi adaptif ini real time yang menyesuaikan portofolio dengan perubahan kondisi pasar secara instan. Kemudian integrasi ESG, ya, dengan mengintegrasikan faktor environmental, social, and governance ESG ke dalam model machine learning untuk sustainable investing. Ini teori portofolio terus berevolusi, ya, dari Markowitz dari tahun 1952 ke capital asset pricing model, kemudian ada faktor investing, dan kini machine learning integration ini tetap sama trade-off-nya. Praktisi modernnya harus menguasai teori fundamental dan metodologi komputasi terbaru. Kaitan dengan ESG tadi, untuk dimensi risiko non finansialnya, ya, bahwa untuk perluasan kerangka risiko tradisional, faktor environmental, sosial, dan governance ESG kini diakui sebagai determinan penting dalam manajemen risiko investasi. Ya, dimensi ini juga memperluas kerangka tradisional yang hanya berfokus pada risiko sistematis dan idiosinkratik dengan menambahkan risiko non finansial yang bersifat jangka panjang dan struktural. Untuk environmentalnya, untuk risiko lingkungan mencakup isu perubahan iklim, emisi karbon, dan degradasi sumber daya alam. Perusahaan dengan eksposur tinggi menghadapi risiko regulasi, reputasi, dan operasionalnya. Kemudian untuk sosialnya, risiko sosial meliputi tenaga kerja, kesetaraan gender, serta dampak sosial korporasi. Nah, praktek sosial buruk dapat memicu boikot, litigasi, dan kehilangan talentanya. Nah, kemudian yang terakhir kaitan dengan governance, risiko tata kelola terkait dengan praktik manajemen, transparansi, dan integritas perusahaan. Nah, governance ini lemah meningkatkan risiko fraud, mismanagement pada kepentingannya, ya. Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG tinggi cenderung memiliki cost of capital lebih rendah, volatilitas laba yang juga nanti ada risiko reputasi yang lebih kecil. Itu menurut penelitiannya Fried, Bass, dan Bessen di tahun 2015. Nah, untuk kaitan mesin learning untuk ESG tadi, ya, data driven sustainability scoringnya kaitan dengan natural language processing untuk ESG, bahwa mesin learning memperkuat integrasi ESG dengan kemampuan memproses data tidak terstruktur seperti laporan keberlanjutan, berita, atau media sosial guna menghasilkan skor ESG dinamis dan sentimen keberlanjutan. Kemudian model NLP yang digunakan Transformer, BERT, Roberta, Feinberg. Nah, sentimen analisis untuk deteksi risiko juga, kemudian topic modeling untuk mengidentifikasi isu emerging, name entity recognition untuk tracking perusahaan. Untuk keunggulan pendekatan machine learning ini, model ini dapat mengekstraksi informasi ESG dari teks, mendeteksi pola naratif terkait risiko lingkungan atau sosial, serta mengidentifikasi sinyal perubahan persepsi pasar terhadap isu keberlanjutan. Ya, dengan pendekatan data driven ESG ini, dengan risk scoring berfungsi sebagai input penting dalam sustainable portfolio optimization dan memberikan sinyal yang lebih timely dan granular dibandingkan juga dengan tradisional yang update-nya lambat. Untuk kondisi yang terkini kaitan dengan behavioral finance-nya, ada bias perilaku dan dinamika pasarnya, di mana dimensi behavioral finance ini memberikan pemahaman tentang bagaimana bias psikologis investor mempengaruhi pembentukan portofolio dan dinamika pasar. Dalam kerangka klasik, investor diasumsikan rasional, namun bukti empiris menunjukkan sebaliknya. Nah, herding behavior ini kecenderungan
investor meniru tindakan mayoritas tanpa analisis fundamental yang dapat memperkuat volatilitas pasar dan membentuk aset bubbles. Ya, herding menciptakan momentum yang self-reinforcing. Ya, kemudian loss aversion-nya preferensi yang tidak simetris terhadap kerugian dibandingkan keuntungan. Sebagaimana dijelaskan dalam prospek teori oleh Kahneman dan Sherky 1979, untuk investor merasa pain kerugian dari kerugian 2-3 kali lebih kuat dari pleasure dari keuntungan setara. Ada juga overconfidence dan confirmation bias kaitan dengan investor terlalu yakin terhadap informasi yang mendukung pandangannya dan mengabaikan sinyal yang bertentangan. Ini menyebabkan excessive trading, under diversification, dan hold losing position too long. Machine learning untuk analisis sentimen dan emosi pasar, ini ada memetakan emosi pasar secara real time-nya. Integrasi machine learning membuka peluang pasar untuk memetakan emosi pasar secara real time, mengidentifikasi pola perilaku kolektif dan menerjemahkannya ke dalam sinyal kuantitatif. Untuk deep sentiment analisisnya menganalisis emosi dari berita keuangan, laporan media sosial, dan transkrip earning calls menggunakan Finber dan transformer model untuk menangkap nuansa sentimen yang kompleks. Herding detection-nya mendeteksi pola herding melalui korelasi perilaku pembelian dan penjualan lintas investor dan institusi, mengidentifikasi momentum yang berlebihan dan potensi reversalnya. Kemudian fear dan greed index-nya mengukur tingkat fear dan greed pasar secara dinamis dan menghubungkannya dengan volatilitas expectation. Kemudian memberikan early warning signal dan regiment change. Untuk behavioral anomaly detection-nya mengidentifikasi anomali perilaku yang sering terjadi, prekursor krisis atau perubahan rezim pasar menggunakan RNN untuk pola sequel dan interaksi antar agennya. Di sini juga bisa melihat sustainable behavioral portfolio optimization-nya, di mana ada arah masa depan penelitian investasi mengarah pada integrasi penuh antara sustainability dan behavioral adaptiveness, kemudian melahirkan paradigma baru untuk sustainable and behavioral portfolio optimization-nya dengan adanya irisan-irisan kaitan dengan behavioral biases, MPT atau capital asset pricing model, dan juga dengan environment, social governance, sustainability, di mana irisannya di dalamnya ada behavioral risk, kemudian SBPO, behavioral ESG impact, dan risk adjusted dari ESG. Nah, dari yang semua disampaikan ini ada ringkasan evolusi teori investasi di tahun 1952, teori Markowitz MPT. Ini fokus utamanya pada efisiensi portofolio dengan inovasinya diversifikasi risiko. Untuk hubungan evolutifnya, ini ada pondasi teori portofolionya. Kemudian di tahun 1964, kaitan dengan capital asset pricing model, untuk fokus utamanya adalah pada hubungan risiko returnnya. Untuk inovasinya di risiko pasarnya atau beta, hubungan evolutifnya itu satu faktor dari MPT. Kemudian di 1976 untuk APT-nya, arbitrage pricing teori, ini dari fokus utamanya multifaktor risiko. Kemudian inovasinya dari arbitrage dan multifaktor. Untuk hubungan evolutifnya ada perluasan dari capital asset pricing model. Nah, kemudian di 1993 ada PAMA Friends tadi, fokus utamanya pada faktor empiris kaitan dengan size dan value-nya. Kemudian inovasinya ada faktor fundamental dan hubungan evolutifnya ada di implementasi empiris APT-nya. Kemudian yang tahun 2000-an hingga kini, teori smart beta dengan fokus utamanya strategi faktor sistematis, inovasinya di investasi berbasis faktor dan hubungan evolutifnya implementasi praktis PAMA Friends. Lintasan teori dari Markowitz ke CAPM, ke APT, ke PAMA Friends, dan smart beta ini mencerminkan evolusi dari teori praktikan berbasis resiko dari optimalisasi portofolio teoritis menuju penerapan praktis melalui strategi faktor sistematis tadi. Kesimpulannya, dengan paradigma baru investasi modern,
untuk yang dikaji tadi dari teori klasik menuju praktik holistik, integrasi aspek ESG, behavioral finance, dan machine learning ini membentuk paradigma baru dalam manajemen portofolio modern yang berorientasi pada keberlanjutan dan adaptif perilaku. Dengan 70 lebih ya tahun evolusi ya dari Markowitz hingga SPBO, perjalanan panjang menuju framework komprehensifnya, kemudian ada 5-nya dimensi resikonya, market, size, value, profitability, investment, plus ESG dan behavioral ini dari berbagai dimensi ke-6 dan ke-7. Kemudian yang ketiganya itu di pilar integrasi traditional theory ditambah dengan ESG sustainability dan behavioral adaptiveness ini menjadi SBPO framework. Nah, arah riset masa depannya nanti diharapkan nanti machine learning bukan sekedar alat prediksi, tetapi mekanisme pembelajaran adaptif yang mampu memahami resiko non-finansial, mengidentifikasi bias perilaku, serta menyeimbangkan tujuan profit, tanggung jawab sosial, dan stabilitas psikologis investornya. Ya, model sustainable dan behavioral portfolio optimization-nya ini tidak hanya mengukur efisiensi finansial, tetapi juga ketahanan moral, sosial, dan ekologis sistem keuangan secara menyeluruh, di mana sebuah kebutuhan fundamental untuk masa depan investasi yang berkelanjutan. Nah, investasi masa depan bukan hanya tentang memaksimalkan return, tetapi tentang menciptakan nilai jangka panjang yang selaras dan tentang keberlanjutan planet dan kesejahteraan manusia. Demikian paparan yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan nanti bisa dikonsulkan kembali kepada Prof. Nugra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.